Terima kasih sahabat Dasar, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Malam hari ini kita tengah membahas sebuah tema yaitu pasanganku rezekiku. Dan izin Ustadz, dalam surah An-Nur ayat 32 bunyinya adalah dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Mohon pencerahan dan makna dari ayat ini Pak Ustadz. Biasa banyak di antara anak muda yang tidak mau menikah karena katanya saya belum mampu. Belum siap Pak Ustadz. Belum siap. Saya yakin bisikan seperti itu pasti bisikan setan. Apalagi kalau dia pacaran. Ini saya bilang selalu sama adik mahasiswa saya. Ngapain kau pacaran? Pacaran syar'i Ustadz. Pret. Mana ada pacaran syar'i? Nggak ada itu. Bayangkan motor aja dicicil 1 tahun sudah lunas. Kamu dipacari sudah 3 tahun modal coklat dibawa bunga-bunga plastik. Dipacari 3 tahun tidak dinikah-nikahin. Belum mampu Ustaz, bukan belum mampu. Kamu tidak yakin, setan masuk. Dan hampir orang yang pacaran sebelum menikah, biasanya tata krama dalam hubungan suami istri itu sudah mulai lepas. Tidak saling menghormati. Kenapa? 3 tahun pacaran, 3 tahun dia bohongin pasangannya. Akhirnya 3 tahun dia sering kasar-kasaran. Sampai lanjut setelah menikah, itu kebiasaan buruk itu terpelihara. Tapi coba kalau dia tidak pernah pacaran, saling menghormati, sudah tidak pernah ketemu, tidak pernah kenalan, tiba-tiba sudah menikah, mereka saling menghormati sebab mereka sama-sama sungkan. Ayat tadi menjelaskan, kalau ada di antara kalian yang sudah selayaknya untuk menikah, menikahlah. Kalau mereka miskin, maka Allah katakan Allah cukupkan. Bukan Allah banyakkan. Allah cukupkan. Orang bahagia itu bukan banyak loh Bu. Kalau harta yang banyak membuat orang bahagia, maka tidak ada orang kaya yang cerai. Maka yang bisa membuat kita bahagia dalam hal unsur ekonomi, ya kan? Kan banyak variabel-variabel rumah tangga bisa bahagia kan? Nah, salah satu variabel ekonomi. Variabel ekonomi itu bukan banyaknya, tapi rasa cukup. Cukup itu tidak bisa dihitung. Cukup itu kepuasan dengan apa yang kita miliki. Penghasilan yang tadinya 5 juta cukup dalam 1 bulan, tapi karena punya mobil kreditan, akhirnya dipotonglah 2,5 juta untuk bayar kreditan bulanan. Akhirnya kebutuhan pokok yang mestinya tercukupi akhirnya kurang. Karena kurang akhirnya kebutuhan pokok tidak tercukupi, selalu bertengkar. Maka mulailah suami ngomong, ini nih gara-gara kamu. Kau lihat tetangga mau punya mobil, akhirnya kita beli mobil, repot kan sekarang. Gara-gara mobil ini kempes lagi bannya, naik lagi BBM. Kan akhirnya apa? Yang tadinya bisa merasa bahagia dengan 5 juta, tapi karena dia tidak pernah merasa cukup, ngutang. Makin banyak masalah, bertengkar tiap hari. Gara-gara apa? Bermula dari tidak merasa cukup dan tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki. Maka dari segi ekonomi itu, Mas Bayu, Allah yakinkan jangan sampai kalian tidak menikah karena kalian merasa miskin. Tidak. Allah sampaikan tadi, nikahlah. Allah yang cukupkan rezeki kalian. Allah yang maha kaya. Yang membuat kita miskin, karena kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jadi saat kita merasa cukup itulah yang namanya berkah di situ ya Pak Ustadz? Ya. Baik, oke. Nah seperti janji kami tadi, kita akan berikan kesempatan sahabat Dasar yang ada di studio untuk menceritakan mengenai hasil pollingnya. Tadi ada salah satu yang memilih lain perkataan, lain perbuatan. Ada yang pilih B tadi? Oh yang sebelah sana. Boleh sebutkan nama dan disebutkan alasannya nih. Kenapa yang membuat rezeki dalam keluarga tidak lancar menurut Ibu adalah lain di perbuatan dan lain di perkataan. Ya. Oke, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan semuanya. Hal tersebut menurut saya adalah suatu perbuatan dusta atau berbohong. Yang mana perbuatan hal tersebut termasuk adalah salah satu dosa-dosa besar yang mana akan mengundang murka Allah pastinya. Apabila Allah sudah murka sama kita semua, maka itu akan menjadi salah satu penghambat rezeki kita, karir kita maupun yang lain-lainnya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lain di bibir,
lain di hati. Bukan. Itu tanda-tanda orang munafik. Dia pembohong, lain di bibir, lain dilakukan. Tapi kok hartanya nambah-nambah terus. Itulah bedanya. Itu yang disebut istidraj. Apa itu Pak Ustadz? Beda dengan nikmat dengan istidraj. Istidraj itu Allah kasih kamu kekayaan, tapi kekayaan itu semakin membuatmu jauh dari Allah. Itu istidraj. Dikasih mobil, dikasih rumah, kasih popularitas, kasih pangkat. Tapi dia makin menikmati. Akhirnya dia tidak sholat, jadi pembohong. Bohong dianggap biasa. Istidraj itu sederhananya. Ilustrasi contoh paling gampang supaya gampang ditahu. Ibu-ibu pernah lihat orang mancing? Ya kan? Bapak-bapak pernah lihat orang mancing kan? Di ujung pancing itu ada apa biasa? Kail. Kail kan? Ya. Di ujung kail itu ada apa Bu? Umpan. Ada apa? Umpan. Umpan. Ini umpan untuk membahagiakan ikan atau untuk menyiksa? Untuk menyiksa kan? Menyiksa ikan. Iya, memang ada umpan makanan kecil di situ. Betul. Tapi begitu dia gigit, trak, masuk mulutnya kail, rak. Sudah, kalau sudah masuk, naik. Bisa dibayangkan masa depannya ini ikan. Bisa dipepes, bisa dibakar, bisa direbus, bisa lepak. Ya kan? Jadi, jangan selalu berpikir bahwa orang yang pandai berbohong banyak juga rezekinya, ya, itu adalah nikmat. Belum tentu. Bisa jadi itu adalah azab Allah untuk membuat dia semakin lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sifat atau sikap munafik seperti itu juga bisa menghalangi rezeki kita gitu maksudnya. Ya, penghasilan, duit, rumah jangan selalu dikaitkan dengan ibadah. Ya. Rezeki itu berkaitan dengan kerja. Bergerak. Yang bedanya adalah kalau orang beriman berkah. Di situ bedanya. Kalau orang bagus agamanya, penghasilannya meskipun sedikit tapi dia berkah. Berkah itu membuat dia makin dekat dengan Allah. Tapi kalau orang cari duit, bekerja, bergerak, tapi menghalalkan segala cara, memang banyak dia dapat. Tapi itu bukan berkah, tapi itu azab. Apa sih yang disebut rezeki? Mas Bayu, rezeki itu adalah menurut Bapak Profesor Dr. Quraisyihab, saya mengutip pendapat beliau dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, rezeki itu adalah pemberian Allah yang mampu dan dapat digunakan. Pemberian dari Allah yang mampu dan dapat digunakan. Mas Bayu punya duit 10 miliar, tapi tidak digunakan. Itu bukan rezeki. Saya punya mobil, tapi saya tidak gunakan. Bukan rezeki saya. Karena tidak digunakan. Tidak digunakan. Ya. Ini yang membuat kita miskin ini karena kita yang memiskinkan otak kita. Rezeki itu hanya uang. Ibu mau dikasih kamera. Semua ini kamera ini mahal-mahal semua ini Bu. Ibu kalau jual ini bisa ratusan juta. Ibu mau dikasih itu Bu? Mau. Tapi begitu dikasih langsung buta. Ya. Itu apa? Berarti rezekimu ini mata bukan kamera. Rezekimu ini mata yang bisa melihat. Hebatnya lagi nih Bu punya mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Ya, kadang-kadang juga susah, pura-pura malah nggak bisa ngebedain. Oh, ya kan, nggak bisa bedakan mana istri mana. Kenapa malam minggu lain rasanya ini? Oh, ternyata security. Astagfirullahaladzim. Aduh, Ya kan? Maka dasar itulah sekali. rezeki. Itulah sebabnya Allah dalam Al-Quran, rezeki kita ini yang terbesar adalah Allah telah fi ahsani takwim. Saya kasih kau ciptaan tubuh ini yang paling cantik. Ini rezeki kita yang tak terhitung. Dalam surah Ar-Rahman, itu Allah ulang-ulang terus. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau kufuri dariku das'ad? Nikmat mana lagi? Maka jangan membuat diri kita miskin. Dengan menyempitkan definisi harta dan rezeki. Rezeki kita paling berharga ini adalah sehat. Rezeki yang tidak bisa diuangkan ini adalah sehat. Bayangkan seandainya Allah tidak kasih kita ini lubang puri-puri untuk keringat. Mana nyaman kita rasa kalau diri kita tidak pernah keringat. Itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan buat kita selalu merasa miskin dan tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali. Baik, sahabat dasar jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan teruskan pembahasan mengenai tema hari ini.
yaitu pasanganku rezekiku. Berarti kalau punya pasangan yang memberikan kita kebahagiaan, rasa nyaman, itu juga rezeki ya Pak Ustadz? Rezeki. Masya Allah. Setelah ini akan ada seorang narasumber yang akan bertukar cerita soal tema kita hari ini. Saya akan kembali lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Saya perkenalkan bintang tamu kita pada malam hari ini. Istrinya Mas Bayu. Dia peluk saya, dia pegang anaknya, jabat tangan cium. Waduh, 5 kali. Banyak-banyaklah engkau minta didoakan oleh orang lain karena kita tidak tahu dari mulut mana yang Allah dengar doanya.